Matamu akan terbuka mulai saat ini untuk melihat perkara-perkara yang besar, karena tahun ini ada perkara di pintu surga ya terbuka. Pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah ku dengar. Mendengar pakai apa? Untuk mendengar semua harus punya kuping. Gangguan pertama, kuping, ya kan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membahas nanti tentang kuping, saudara ya. Karena pendengaran kita itu sering keganggu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita langsung saja supaya waktu tidak terbuang. Saya akan membahas kali ini tentang kalender ya, kalender Alkitab di tahun Ibrani Pedalet. Mungkin nanti di kemudian hari akan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang membahas dengan versi-versi yang berbeda. Tetapi hari ini versi daripada Kak Nafsi, gitu ya. Jadi kita melihat di gambar ini, saudaraku ya, itu ada gambar yang di tengah, ya P itu mulut kayak mulut kan, lagi nganga gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau dilihat sekilas tuh kayak hair dryer ya, hair dryer gitu ya. Coba lihat yang di gambar berikutnya, yang sendirian. Nah, ini kayak hair dryer, tapi itu ternyata punya makna, saudara. Itu yang ke atas itu kayak antena, saudara. Terus ada yang di belakang itu kayak ada sedikit naik itu ternyata, saudaraku, ada maknanya, saudara. Jadi waktu saya dan itu makna seperti hair dryer, kalau kita pegang ternyata maknanya beda lagi. Ternyata itu makna orang menunduk seperti ini, saudara. Gambaran orang menunduk begini, gitu loh. Jadi nanti kita bahas. Ya, berikutnya lihat lagi yang di sini, yang berikutnya. Nah itu, ada ternyata itu artinya itu ada telinga, gitu. Yang di antena itu nanti itu akan menghadap ke tahun yang sesudah kemarin, Pegimel. Nah jadi ternyata saudaraku waktu ini saya mengerti tentang ini, saya belajar, saya merenungkan begitu ya. Ternyata maknanya dalam banget, saudara. Nah sebelum itu kita melihat Alkitabnya dulu, firman Tuhan dulu ya. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian daripada aku melihat, ya Rasul Yohanes ini melihat itu pakai apa? Semua punya mata? Pegang matanya. Katakan dengan saya, dalam nama Yesus, mulai siang hari ini, saya membuka mata saya untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terbuka dalam nama Yesus. Amin. Pegang. Betrekan ini ya saudaraku, matamu akan terbuka mulai saat ini untuk melihat perkara-perkara yang besar, karena tahun ini ada perkara di pintu surga ya terbuka. Pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah ku dengar. Mendengar pakai apa? Untuk mendengar semua harus punya kuping. Pegang kuping. Oke, pegang kuping. Sekarang katakan dalam nama Yesus. Mulai siang hari ini, telinga saya terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Oke, berikutnya ya. Berikutnya lihat. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan aku. Jadi sekali lagi, lihat. Nah, berarti pakai mata. Ya, lihat. Ini tahun saudaraku, setahun ini saudaraku, Tuhan mau buka mata saudara untuk melihat. Tahun di mana Tuhan mau buka telingamu untuk mendengar lebih jelas. Ya, mendengar perkara-perkara yang besar, bahkan ya dikatakan dalet ini tadi P-nya itu mulut. Ya, jadi dengan mulutmu engkau mendeklarasi, mengimani, mempercayai dan memperkatakan apa yang kau mau itu jadi dalam hidupmu, Tuhan akan lakukan. Amin. Jadi tangkap baik-baik. Waktu saya mulai nangkep ini, saya mulai melihat dan saya takut sendiri, saudara. Kenapa? Karena apa yang saya omongin jadi. Saya ngomong jadi, saya melihat jadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan saya mulai ngeri sendiri gitu. Karena apa? Jangan sampai kamu ngomong yang jelek.
Gitu loh. Hati-hatinya kan di sini. Jangan sampai kamu ngomong jelek, kalau ngomong baik, ngomong bagus, dan ngomong yang diberkati jadi itu yes, gitu kan. Tetapi kalau kamu sampai ngomong yang buruk dan itu jadi, itu celaka. Ya, oke, mari kita lihat lagi. Dikatakan, Yesus dikatakan Yohanes 10:9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Jadi pintu satu-satunya untuk selamat adalah melalui Yesus Kristus. Amin. Tidak ada pintu lain. Tidak boleh masuk lewat jendela, yang masuk lewat jendela masuk apa itu disebut pencuri. Pencuri. Tetapi pintu untuk selamat, pintu untuk diberkati, pintu untuk mengalami berkat Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat adalah hanya nama Yesus. Jadi kalau engkau percaya, asal engkau percaya, gitu kan, firman mengatakan, asal engkau percaya bahwa Yesus berkuasa, dia sanggup melakukannya. Apa yang akan menggerakkan kuasa Yesus bekerja? Imanmu, saudara. Iman kita dalam nama Yesus itu akan menggerakkan apa yang kau katakan itu jadi. Amin. Jadi pegang baik-baik hari ini, mulutmu punya kuasa. Amin. Bahkan Yeremia dikatakan di situ, ya, Yeremia 1 bilang, Yeremia diberi mulut untuk membangun, untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan. Jadi saudaraku, kalau hari-hari maka dekade 80 itu saudaraku berbicara tentang mulut. Mulut tentang sebuah pengakuan, tentang deklarasi, tentang perkataan, tentang suara, tentang ucapan. Ini masih dekadenya 80-an. Dan masuk yang keempat, 84 ini saudaraku, bicara tentang pintu yang terbuka. Ini wah sekali, begitu saya ngerenungin, Tuhan saya ini ngerenungin tentang pedalet ini, melihat pintu-pintu yang terbuka di hadapan saya sesuai dengan perkataan saya saudaraku, dan itu terjadi. Sekarang kita melihat ya, kunci untuk mengalami pintu-pintu yang terbuka. Berapa banyak kepengen pintumu, ini pintu berbicara banyak hal loh. Pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pertobatan keluargamu, pintu pelayanan, banyak pintu yang engkau akan temui. Ya bahkan saya mempelajari, ya saya mendengar pengajaran di hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa antara pintu gerbang dan portal itu ada bedanya, saudara. Kalau pintu itu jalur untuk masuk kayak rumah gitu, pribadi gitu ya. Tetapi kalau pintu gerbang itu dipakai untuk umum, lebih besar. Ya untuk menyangkut orang masuk membawa pintu gerbang. Tapi kalau portal tadi di Wahyu 4 ayat 1 itu bicara tentang portal, bahwa ada di dunia rohani ya. Rasul Yohanes melihat pintu surga itu terbuka. Itu yang disebut portal, saudara. Jadi bukan portal yang dilewatin itu di jalanan gitu. Yang kalau ada kuntilanak harus lewat meloncatin gitu kan. Bukan itu. Tapi secara rohani, saudaraku, secara rohani bahwa pintu surga terbuka itu saudaraku, Rasul Yohanes melihat pintu surga terbuka. Itu ada di dunia rohani, saudaraku. Jadi saudaraku enggak cuma punya mata yang melihat secara jasmani, punya telinga yang bisa mendengar secara audible, tetapi punya mata melihat secara roh. Bisa mendengar, telinga ini mendengar secara roh. Ini saudaraku, jadi kunci sekarang untuk mengalami pintu-pintu yang terbuka. Markus jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi kunci yang pertama itu harus mendengar. Katakan, kunci pertama harus mendengar. Jadi mendengarkan, banyak orang punya kuping, mendengar tapi nggak ngerti. Iya kan? Banyak orang punya mata, tapi nggak lihat. Jadi teman-teman sudah dikasih oleh Tuhan, waktu kita mendengarkan pakai telinga, ya mendengarkan itu pakai telinga. Telinga kita harus mendengar. Hanya orang yang mendengar tuntunan yang bisa mengikuti gembala. Yang punya telinga mendengar yang bisa mengikuti arahan-arahannya. Ada amin nggak? Sebab kalau telinganya tuli, budak gitu ya, saudara diteriakin kayak apapun nggak bisa dengar gitu. Pernah nggak tadi tuh aku dengar, saudaraku, kita ini kan punya
pikiran gitu ya. Kita ini kan punya pikiran, kadang-kadang kaum wanita itu bisa bekerja dalam waktu jam yang sama, kita bisa melakukan pekerjaan yang banyak. Setuju gak? Makanya tadi aku dengar bagaimana teman-teman punya kesaksian-kesaksian yang lucu, saudara ya. Dimana tiba-tiba dia banyak mengerjakan ini, ternyata dia lupa. Dia lupa masukkan apa? Setrika masuk kulkas, baju masuk tempat setrika gitu ya. Terbalik-balik, saya pernah saudaraku, saya pernah masukin habis cincang daging, talenannya dagingnya harusnya masuk kulkas, talenannya masuk kulkas. Itu ada kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Kira-kira apa yang sedang terjadi itu? Arti kita nggak fokus kan? Kita nggak fokus kepada satu hal, sehingga begitu aja relax aja, tahu-taunya cariin di mana itu talenan gitu kan. Harusnya daging yang masuk kulkas semuanya, talenannya masuk kulkas. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita mendengarkan, saudara perhatikan, saudara punya bos. Kalau saudara dengerin perintah bosnya untuk membelikan kecap gitu ya, terus kamu langsung lari, terus baru kecap apa ya tadi? Pernah mikir gitu? Pernah ngalamin gitu? Nah saudaraku, untuk bisa mendengar ini punya telinga yang sehat, telinga yang tidak dengerin yang asal-asal begitu ya. Tapi untuk Yesus bilang begini, untuk kamu mengalami pintu-pintu yang terbuka di tahun Pedalet ini, kamu harus mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana dong kita bisa dengar suara Tuhan? Siapa yang berapa banyak yang sudah bisa dengar suara Tuhan? Siapa yang belum bisa pernah mendengar suara Tuhan? Terus siapa yang bingung? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam diri kita, kalau saudara nggak bisa membedakan antara suara Tuhan, suara diri kamu sendiri, dan suara setan, kamu akan bisa kacau. Makanya kau harus bisa mendengar suara Tuhan. Harus tahu tandanya, suaranya Tuhan itu selalu memberikan damai sejahtera, selalu memberikan jalan keluar. Kalau suara setan selalu menuduh, mengintimidasi dan mempersalahkan, itu gampang tandanya. Suara diri kita itu yang kepikiran dari kemarin sampai hari ini, kepikiran terus ya, mikirin itu suaramu sendiri. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam arti kita mendengarkan, kunci yang pertama untuk mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan menuntun kita, ada terkandung 3 hal dalam mendengarkan. Mendengarkan itu dengan penuh perhatian. Kemudian mendengarkan itu memperhatikan baik-baik. Mendengarkan itu mentaati perintah yang kamu dengar. Berapa kali, berapa sering kali kita punya telinga cuma dengar. Dengar itu cuma lalu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada berapa banyak kita sering lupa keluar dari di sini dengar firman nih, keluar dari ruangan ini ditanya khotbahnya tadi apa ya? Lupa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk mendengarkan di Pedalet ini saudaraku, yuk kita sepakat Tuhan, berseru sama Tuhan, buka telingaku untuk mendengar lebih jelas. Ya, untuk saya bisa membedakan mana suara saya, suara Tuhan dan suara setan. Sehingga waktu kau bisa mendengar dengan jelas, tuh kau akan mengalami gampang sekali ngikutinya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah kejadian tuh kemarin nih saudara, semalam itu ada dalam seminggu ini ada 2 orang. Pertama itu ada orang di media sosial, itu grupnya itu media sosial. Media sosial itu grupnya besar banget saudara. Dan dia ini konek saya secara pribadi, dia bilang begini, Ibu Shalom, boleh nggak aku minta dukungan doa gitu ya. Oh iya tentu saya akan doakan gitu. Terus habis gitu dia merembet lagi, boleh nggak aku minta bantuan? Maksudnya bantuan apa? Tahu kan? Modus. Begitu dia sebutkan sebuah angka, langsung saya blokir. Saya tidak mau berurusan, termasuk dia pengakuannya hamba Tuhan besar, WA-nya selalu firman Tuhan. Saya bilang, saya cuma tanya sama Tuhan, ini orang keluarnya firman Tuhan, tulisannya firman Tuhan, ayat-ayat firman, tapi kehidupan keuangannya nggak beres, bagaimana dia bisa melayani dengan damai? Nah kan saudara,
langsung saya blokir. Kedua malam tadi terus dia ada orang telepon malam-malam nih, telepon di messenger dia kenalan nih, bilang kenalan ya boleh kenalan gitu. Saya sebutkan seorang hamba Tuhan di kampung saya gitu ya. Kemudian saya nggak tahu juga, Bu, saya disuruh kenalan sama Ibu Rahel katanya gitu. Oh ya udah silakan, saya kenalin diri, saya dari Cilacap gitu, dari bla 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 bla, dia sebutkan dari kakek neneknya seorang hamba Tuhan, pelayanannya itu kemana-mana, misioner, pelayanannya ke Nusa Kambangan begitu kan. Terus habis gitu ujung-ujungnya apa sih? Bukan. Kali ini bukan. Jangan tebak-tebakan. Saya nggak membuka tebak-tebakan. Ujung-ujungnya dia bilang, aku sudah membuat paspor, Bu. Kalau ibu mau undang saya bisa datang. Selalu, saya cuma mau, saya sudah ngerti gitu ya. Ini saya sudah tahu ini maunya kemana gitu. Tapi saya mau ada bukti dia berani ngomong apa enggak. Tapi bener. Orang-orang yang berani ngomong seperti itu, kalau engkau tidak punya telinga untuk mendengar dan tidak bisa membedakan, engkau akan mudah ketipu. Engkau akan mudah dimanfaatkan. Pengakuan yang hamba Tuhan ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur banget saudaraku ada di tempat ini, dididik oleh Bapak Ibu Gembala saya di tempat ini. Tidak pernah minta-minta pelayanan. Jangan pernah minta-minta pelayanan. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Karena apa? Tuhan membuka mata saya untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati saya untuk mengerti. Tapi saudaraku, aku ceritakan ini karena ini tahun pedalet. Kalau kau gak bisa bedakan, kau akan ketipu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, nanti waktu mendengarkan diperhatikan. Ya kalau memperhatikan tuh baik-baik. Kalau sudah dengar itu udah ngerti itu taat. Taat itu ngerti gak ngerti nurut. Ya kan, itu tulisannya di balik kanan, di balik depan, belakang juga taat. Ya jadi kalau banyak orang mau taat tuh kalau ngerti dulu. Kekristenan itu berjalan dengan iman. Setuju nggak? Jadi kalau kamu mau ngerti dulu, kamu nggak akan pernah jalan. Tetapi kekristenan berjalan dengan apa yang belum kamu lihat, kamu percaya, kamu melangkah, itulah iman. Waktu saya berjalan seperti itu ngikutin ya Yesus Kristus Tuhan, saya melihat pembelaan Tuhan dan mungkin saya di sini salah satu orang yang paling lama dan ada di belakang Mbak Endang itu juga orang yang lama yang tetap ada di gereja ini saudaraku ya. Dan saya melihat hari ini kasih karunia Tuhan itu menopang kami untuk tetap di tempat ini. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, kemudian kita melihat mendengar ini dari Yeremia 7 ayat 23. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi kalau engkau nggak dengar suara Tuhan, ada kutukan saudara. Jangan berpikir orang Kristen itu enak diberkati, ini minta ini, indah itu dikasih apa-apa dikasih. Tetapi saudara, waktu kamu gak dengerin ini, nanti saya akan bahas kutuknya saudara ya. Supaya apa? Takut, ngeri. Ngeri saudara kalau kamu gak dengar suara Tuhan baik-baik. Ada kutukan yang mengikuti. Kunci yang kedua, ya untuk mengalami pintu yang terbuka. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kerendahan hati saudara. Tadi seperti gambar dalet itu saudara, dia membungkuk begitu, itu adalah gambaran orang yang rendah hati. Nah orang yang rendah hati, hanya orang yang rendah hati, minggu kemarin kita bahas di kul tentang kerendahan hati dan kesederhanaan. Kenapa perlu rendah hati? Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa diajar, yang bisa ditegur. Nah saudara, ini kejadian minggu lalu saya bertobat saya. Yang saya nggak pernah melakukan apa yang saya nggak pernah kerjakan. Dan kemarin biasanya kan setiap minggu saya itu sore juga sudah nggak ada di sini. Nah tetapi dilalanya kemarin itu setengah 7 itu saya itu balik ke sini ya, balik ke sini. Ternyata minggu lalu itu bagiannya kita punya piket nata
tas school. Saya yang tidak pernah ngerjain, saudaraku, disuruh nih. Karena sih ini kan bagiannya Tinho 3 hari ini piket. Nah, karena saya nggak bisa ngerjain dan memang saya sudah geret koper, saya mau pulang. Saya punya alasan nih, saya sudah mau pulang nih, gitu ya. Tapi pikir-pikir gitu ya, pikir-pikir kok kayaknya nggak bener gitu. Aku nggak bener kalau kayak gini gitu. Akhirnya aku deketin itu rak dan ada Kak Yopa dan aku ambil keputusan untuk ya udah aku kerjain gitu ya. Ternyata saudaraku waktu aku ngerjain tuh nggak 10 menit sudah beres. Nah saudaraku, waktu saya punya alasan, ini kadang kesombongan saudara. Rasa sombong ini, saudara, rasa nggak pernah melakukan sesuatu, saya pikir ya sudahlah orang lain bisa ngelakuin. Tetapi kemarin itu kamu harus ngerjain, nah, kamu belum pernah melakukannya. Tapi Tuhan tunjukkan, lihat betapa sombongnya kamu masih punya alasan pulang, cepat pulang ini dan pulang itu. Padahal waktu kamu mengerjakannya nggak sampai 10 menit itu beres. Berapa banyak sering kita punya alasan. Apa saja bisa jadi alasan. Tapi orang rendah hati, dipersalahkan pun dia tidak pernah bela diri. Orang yang rendah hati itu mau ditegur. Orang yang rendah hati, tapi saya ngeliat tadi, ya salah satu penilik walaupun dia nggak salah, tapi mami bilang, kamu yang salah. Dia bilang, kan Arji, kok aku yang jadi aku yang salah? Iya emang kamu yang salah. Sudah. Ya, memang kadang orang yang rendah hati itu harus digituin gitu loh. Untuk menunjukkan kamu tuh bisa nggak sih bela diri nggak sih? Coba kalau kamu ngerasa nggak salah, kamu digituin. Orang yang hidup nih, itu bisa bela diri nggak? Bisa membela nggak? Bukan salahku, dia. Banyak alasan yang kita bisa pakai untuk melempar tanggung jawab. Tapi orang yang rendah hati, meskipun dia tidak salah, ia tundukkan dirinya. Saya minta maaf sama Kak Yopa kemarin. Kak Yopa minta maaf karena saya punya banyak alasan hanya untuk menata koperku. Lain kali tidak. Lain kali akan saya kerjakan. Saya ngomong sama tim Tinho 3. Sekalian di sini kan semua. Sekalian kan semua di sini. Tim Tinho 3, orang-orang yang rendah hati, ketika engkau tidak salah ditegur, engkau gak boleh bela diri. Dan kadang-kadang karena kita sudah merasa tentara, ya kita dipersalahkan, siapa lu? Tetapi Yesus di tahun Pedalet ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang rendah hati, yang akan dibukakan pintu-pintu yang lebih besar lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu ya, di kerendahan hati itu berbicara tentang pengenalan, pengakuan dan kebergantungan kita kepada Tuhan secara total yang dapat terlihat dari sikap hati kita. Ya kita ini orang yang rendah hati itu bergantung banget deh. Total bergantung hidupnya itu sama Tuhannya. Maka sering saya ngomong ini, jangan kok gantungan hidupmu sama manusia, engkau akan kecewa. Jangan gantungkan hidupmu kepada pasangan hidupmu, engkau akan kecewa. Kepada pemimpinmu engkau bisa kecewa, kepada gembala-gembala engkau juga akan bisa kecewa. Pada sahabat yang terdekat, engkau akan kecewa. Yesus telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana rasanya dikecewakan oleh orang-orang yang paling dekat, ditinggalkan oleh yang paling dekat. Kalau saudara belum ngalamin itu, saudara belum paham rasanya dihianati teman dekat, rasanya dibelakangi oleh teman dekat. Kalau kau belum pernah ngalamin itu, kau belum paham. Tapi waktu Yesus membuktikan, meskipun dia ditolak, meskipun dia dihianati, meskipun dia tidak diakui oleh orang-orang terdekatnya, Yesus tetap mengasihi. Amin. Jadi waktu orang yang rendah hati gantung kepada Tuhan secara total, hidupku adalah milik Tuhan. Perjalananku adalah bersama dengan Tuhan. Maka masa depanku, ada banyak orang khawatir tentang banyak hal. Siapa yang tidak pernah khawatir? Siapa yang tidak pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya?
Bahkan kekhawatiran, ketakutan itu bisa tiba-tiba menyerang kita. Tiba-tiba tekanan datang, gak tahu apa penyebabnya. Bangun tidur saudara udah doa, udah ini begitu bangun tidur kayaknya tertekan berat. Itu bisa terjadi ketakutan, kekhawatiran dan aku ngalamin saudara ya. Tiba-tiba ini aku khawatir tentang masa depanku. Ya saudaraku, saya khawatir tentang aku kan punya asuransi saudara ya. Jadi saya mulai aku kan masa depanku sudah asuransiku sudah nanti cukup, aku bekerja, aku sudah ada jaminan kesehatan, ada jaminan masa tua begitu kan. Mulai Tuhan tegur saya, hidupmu kau taruh di mana? Di dalam asuransi kesehatanmu? Hidup kita itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti nggak boleh Anda punya asuransi. Kamu harus punya, gitu ya. Tapi bukanlah itu jadi tempat sandaran hidupmu. Tapi tetap orang yang rendah hati tetap berketetapan, Yesus sandaran hidup saya. Saya percaya total masa depanku terjamin bersama dengan Dia. Orang yang rendah hati. Oke, yang terakhir, kunci yang terakhir ya. Kunci mengalami pintu-pintu yang terbuka di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 3, ngomong ketaatan. Saudaraku, ngomong sama saya ketaatan. Oke, begitu kita taat saudaraku, kita dengar, kemudian kita melihat, kita mengerti, lalu kita taat, turutin. Tapi seringkali kan kita nggak setaat-taat gitu ya. Jujur nggak? Jujur nggak? Udah denger loh, udah bolak-balik dibangunin pada pagi hari loh. Kamu masih ngulet-ngulet loh. Pernah nggak? Saya pernah. Udah dibangunin, udah minta Tuhan bangunin aku jam 3. Benar jam 3 udah terbangun. Ternyata pergi ke kamar mandi kemudian glosor lagi. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita seringkali nggak taat loh waktu mendengar suara Tuhan loh. Kita seringkali nggak taat dengan apa yang Tuhan mau, sehingga akhirnya hidup kita tuh kesulitan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab kita itu menulis ya. Alkitab menulis jika kita tidak mendengarkan, melakukan dengan setia segala perintahnya, itu akan ada kutukan-kutukan di dalam Ulangan 28. Saya mau ngajak saudara lihat firman Tuhan, Ulangan 28. Yang nggak bisa lihat layar sini, HP saudara Alkitabmu buka semua. Ulangan 28, ayatnya yang 15, mulai dari 15. Itu namanya kutuk, saudara. Kutuk. Nah, di atasnya ayat 1 itu, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu ayat yang pertama. Ya. Kemudian ayat kutukannya, saudaraku, kalau kamu nggak dengerin suara Tuhan, kutuknya nanti ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuk engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepilau, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang dibawa menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi. Dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal, dengan kudis yang dari
daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di tengah gelap perjalananmu. Tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembeli orang di depan matamu tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain. Sedang kau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian kau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayamu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau? Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Sebab belalang akan menghabisinya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya. Sebab buah anggur zaitun, sebab sebuah buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang, dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu, di antara keturunanmu untuk selamanya. Ngeri nggak saudara? Kalau saudara baca ulang, ngeri saudara. Orang yang tidak mau dengar suara Tuhan, nggak mau taat, ya kutuk ini akan menimpa. Kita berpikir selama ini bahwa orang Kristen kita hidup di dalam berkat Tuhan. Oh itu kan ada di perjanjian lama kak. Ya, jadi kita hidup di dalam perjanjian baru. Tidak, ini Alkitab, firman Tuhan tetap berlaku dari perjanjian lama sampai hari ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terakhir saya akan baca dari Wahyu ayat terakhir ya. Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. Saudara, kau dikasih oleh Tuhan, kita ini orang-orang Kristen yang lama, kita giat bekerja, kita giat melayani Tuhan. Saya ini mau berbagi beban ya saudara. Boleh gak? Karena saya gak bisa pikul beban ini sendiri. Dan saya rasa ini beban ini juga bukan cuma bebannya para pengkhotbah saja. Ya, tetapi saudara, kau dikasih oleh Tuhan. Saya ini berdoa sama Tuhan, gereja ini kan gereja yang hidup. Ibadah 3 kan orang-orang yang hidup. Amin gak? Tetapi saya memperhatikan ini kursi itu 130 saya. Tetapi setiap minggu ada orang baru. Tapi setiap minggu tidak penuh-penuh. Mengalami yang namanya kemandekan. Kemandekan itu kalau lihat kamus artinya mandek, macet, berhenti. Nah, kalau ada kemacetan, berarti ada penyebabnya. Benar gak? Oke, saya waktu ngerenungin ini, Tuhan tuh ingatkan saya, suatu hari saya punya kuku itu mati, saudara. Ada kuku-kuku saya yang mati berwarna hitam dan putih, saudara.
Saya pakai banyak obat untuk mencoba menghidupkan kembali. Tapi tetap nggak bisa. Sampai satu hari itu di dalam hati saya tuh ngomong gini, Napsi, kamu kan hidup. Harusnya kalau kamu hidup, itu kuku-kuku kamu kan harusnya bertumbuh kan? Bergerak dan bertumbuh kan? Artinya, akhirnya saya ngomong, oke Tuhan, aku kan orang hidup. Berarti kuku-kuku saya ini masih punya kesempatan untuk hidup. Dan kehidupan ini harus mendorong keluar yang mati-mati. Maka setiap kali kuku saya tumbuh, saya potong. Setiap kali tumbuh, saya potong. Saya tumbuh lagi, potong. Masih putih-putih, masih hitam-hitam, saya potong, saya potong. Alkitab katakan ya, kalau kamu gak berbuah dipotong loh. Yang kamu berbuah dibersihkan loh. Setuju gak? Jadi waktu kuku saya mulai saya potong, saya potong, saya potong. Dan akhirnya saudara, hari ini kuku-kuku saya sehat semua. Tuhan ngomong gini, kalau kamu renungin, mari kita ngoreksi diri kita. Tuhan, kalau aku ini orang hidup, harusnya, normalnya, aku bergerak. Harusnya, aku bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bukan cuma bertumbuh usia, saudara, tapi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam karaktermu. Bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan. Kalau kamu ngalamin mandek, hanya usiamu yang bertambah, tapi kok gak pernah ngalamin pertumbuhan, terus menengok ke belakang. Dulu saya dipakai oleh Tuhan, dulu aku dipakai oleh Tuhan, dulu aku dipakai oleh Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan masa lalu kita pernah dipakai oleh Tuhan, mari hari ini katakan, Tuhan benar, dulu Tuhan pakai. Iman kita ngomong, dulu Tuhan memang pakai, tapi hari ini Tuhan, saya mau Tuhan pakai. Kalau kau tangkap baik-baik, kalau aku hidup, aku normalnya harus bertumbuh. Aku harus bergerak. Bergerak untuk apa? Melakukan tadi pintu yang terbuka adalah penginjilan. Memberitakan kabar baik, kamu bergerak, kamu hidup, kamu jangkau everyone. Kamu terlibat dalam penuaian jiwa yang besar. Kamu terlibat untuk satu orang mengenal Yesus. Ada amin?